Ya, shalom. Shalom. Pak Ibu, saudara yang kasih Tuhan. Selamat pagi. Salam sukacita. Mari kita naikkan pujian buat Tuhan. Saat melintas langit yang biru, saat melewati lembah yang gelap, ingat di hati, kuatkan harap, Tuhan selalu ada, tak tinggalkanku. Surya bersinar di balik awan, Tuhan setia, tak tinggalkanku. Surya bersinar di balik awan, Tuhan setia, tak tinggalkan. Saat melintas langit yang biru, saat melewati lembah yang gelap, tetap tersenyum, tetap berharap, Tuhan selalu ada, tak tinggalkanku. Surya bersinar di balik awan, Tuhan setia, tak tinggalkanku. Surya bersinar di balik awan, Tuhan setia, tak tinggalkanku. Saat melintas langit yang biru, saat melewati lembah yang gelap, tetap tersenyum, tetap berharap, Tuhan selalu ada, tak tinggalkanku. Surya bersinar di balik awan, Tuhan setia, tak tinggalkanku. Surya bersinar di balik awan, Tuhan setia, tak tinggalkanku. Surya bersinar di balik awan, Tuhan setia, tak tinggalkanku. Surya bersinar di balik awan, Tuhan setia, tak tinggalkanku. Surya bersinar di balik awan, Tuhan setia, tak tinggalkanku. Surya bersinar di balik awan,
kasih-Mu. Sungguh kami bersyukur, Allah yang rahmani, Bapa yang baik, tak pernah tinggalkanku. Haleluya, haleluya. Siapakah aku ini Tuhan, sehingga Tuhan peduli. Ima parala namase, Ina mama parala namase, Ina ra 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 ra. Aku bersyukur, aku bersyukur. Haleluya, haleluya. Oh, haleluya. Kasih setiamu Tuhan memenuhi atas kami, kelayakan kami. Hamba bersyukur. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Glory, hallelujah. Besar setiap atasanku Tuhan, besar setiamu. Ina mama 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 maralanamu, Ina mama mama maralanamu. Hallelujah, oh hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hamba bersyukur, hallelujah, 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 hallelujah. Surya bersinar di balik awan, Tuhan setia tak tinggalkanku. Surya bersinar di balik awan, Tuhan setia tak tinggalkanku. Kiranya Tuhan menyertai, memimpin, dan berkati kami untuk renungan pagi hari ini. Berkat-Mu atas kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Selamat pagi kawan-kawan semua. Bagaimana kabar kita? Luar biasa. Semangat. Haleluya. Ya, baik, kita akan bersatu bersama ya. Terima kasih Bapak Hari. Ya, saya mau memimpin dalam pujian pagi ini. Biarlah pujian yang kita bawa, kita naikkan kepada Tuhan, itu membuat
nama Tuhan dipermuliakan, hati Tuhan disukakan. Ya, puji Tuhan. Mari kita membuka di Alkitab kita masing-masing di dalam kitab Mazmur pasal 18. Kitab Mazmur pasal 18 ayat 20 sampai 31. Ya, satu orang membaca satu ayat ya. Saya minta Elizabeth, lalu yang kedua Bapak Ibu Untung, yang ketiga nanti Saudara Ratna, lalu Bapak Dono dan seterusnya ya, Ibu Yuli, Bapak Fani, Pupu ya. Ayo dibaca Elizabeth dulu. Mazmur 18 ayat 20. Tuhan memperlakukan aku sesuai dengan kebenaranku. Ia membalas kepadaku sesuai kesucian tanganku. Bapak Ibu Untung, 21, 22. Tolong mic-nya Pak, kawan-kawan bisa dinyalakan semua aja mic-nya. Sudah. Ya, sudah. Sebab segala hukumnya kuperhatikan dan ketetapannya tidaklah kujauhkan daripadaku. 21. Ya, 22 Bapak Untung. Oh, 22. 21 ya. Ya, 21 sebetulnya ya Pak Untung 21. Baik. 22 ya. 21. Sebab segala hukumnya kuperhatikan, ketetapannya tidakkah kujauhkan daripadaku. Ya. 23. Aku berlaku tidak 21 bercela. Buntung. Ya. 21. Ibu Untung, Ibu Untung membacanya tadi di ayat 22. Harusnya 21. Ayo, ulang. Sekarang 21. Ya. Sebab aku tetap mengikuti jalan Tuhan dan tidak berlaku fasik terhadap Allahku. Nah, Saudara Ratna. 23. Sebab segala hukumnya kuperhatikan dan ketetapannya tidaklah kau jauhkan daripadaku. Bapak Dono, 24. Aku berlaku tidak bercela di hadapannya dan menjaga diri terhadap kesalahan. 24. Karena itu Tuhan membalas kepadaku sesuai dengan kebenaranku, sesuai dengan kesucian tanganku di depan matanya. Ibu Yuli, 25. Terhadap orang yang setia, engkau berlaku setia. Terhadap orang yang tidak bercela, engkau berlaku tidak bercela. 26 Bapak Fani. Terhadap orang yang suci, engkau berlaku suci. Tetapi terhadap orang yang bengkok, engkau berlaku belat-belit. 27 Bu Pupu. Karena engkaulah yang menyelamatkan bangsa yang tertindas, tetapi orang yang memandang congkak kurendahkan. 28, 29 Mas Juli, Mbak Lis. Karena engkaulah yang membuat petaka, Tuhan, aku menyinari kegelapanku. Karena dengan Kau aku berani menghadapi gerombolan, dan dengan Allahku aku berani melompati tembok. Adapun Allah jalannya sempurna, janji Tuhan adalah murni. Dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung padanya. Iya. 31. Bapak Ferry. 31. Sebab siapakah Allah selain dari Tuhan, dan siapakah gunung batu kecuali Allah kita. Amin. Wow, puji Tuhan. Shalom. Shalom. Mantap. Amin. Ini renungan hari ini luar biasa, saudara. Kemarin kita melihat Daud itu seorang yang bagaimana, saudara? Mengasihi Tuhan. Ya, sangat mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan. Hidupnya dekat erat dengan Tuhan. Dan kita lihat bagaimana pembelaan penyertaan Tuhan sungguh dahsyat. Bagaimana Tuhan menunjukkan kuasanya bagi seorang Daud, saudara, sampai ketika Daud berseru
terhadap musuh-musuhnya. Tuhan turun itu dengan kekuatan penuh, saudara. Ya, gunung bergoyang, bumi bergoyang semuanya, saudara. Dan bagaimana awan meliputi kehadiran Tuhan itu sangat luar biasa spektakuler oleh doa seorang Daud, saudara. Apakah Daud seorang yang luar biasa di mata Tuhan? Ya, dia adalah seorang yang luar biasa. Luar biasa apa, saudara? Kita lihat pada ayat yang ke-20 sampai 31. Bagaimana Daud dikatakan di ayat 20, yaitu Tuhan memperlakukan aku sesuai dengan apa, saudara? Kebenaranku, saudara. Wah, siapa yang berani mengklaim kebenaranku? Ada di antara kita yang berani mengklaim bahwa saya orang benar? Ada? Kita nggak akan berani, saudara, yang ngeklaim diri kita adalah orang benar, saudara. Tapi lihat ini Daud, dia mengklaim kebenaranku, saudara. Tuhan memperlakukan aku sesuai dengan apa? Kebenaranku. Ketika kita merenungkan ini, saudara, kira-kira kebenaran apa yang dimiliki oleh Daud? Ayo, bisa kita berdiskusi sedikit, saudara? Ada di antara kita yang mau memberikan pandangannya. Kira-kira kebenaran apa sehingga Tuhan itu memperlakukan Daud dengan apa, saudara? Membela dia, memperjuangkan Daud, mempertahankan hidup Daud, membalas kebaikan Daud. Kira-kira kebenaran yang bagaimana yang Daud miliki? Bisakah kita sedikit sharing? Silakan, mic-nya dibuka. Mari. Kira-kira kebenaran apa ini, saudara? Apakah Daud orangnya sempurna? Halo? Sempurna enggak Daud? Tidak sempurna. Dia ada kesalahan. Apa kesalahannya? Apa? Yang paling menonjol. Kesalahan apa, saudara? Dia mengadopsi orang. Dengan Bathsheba. Iya. Membunuh. Iya. Jadi ini kompleks loh, saudara. Itu kesalahan fatal. Kesalahan yang sangat memalukan, saudara. Tetapi bagaimana di ayat 20 hari ini kita melihat, Daud berani berkata, Tuhan memperlakukan aku sesuai dengan kebenaranku. Jadi kebenaran yang mana? Kalau Daud memakai kebenaran manusia, dia orang berdosa, saudara. Tidak pantas untuk Tuhan memperlakukan Daud dengan demikian spektakulernya. Enggak pantas. Tetapi lihat di ayat 21-nya. Sebab aku tetap mengikuti jalan Tuhan dan tidak berlaku fasik terhadap Allahku. Jadi jawabannya, saudara, bukan kebenaran yang dihasilkan dari manusia. Bukan kebenaran diri ini. Kita semua adalah orang berdosa. Hanya Tuhan adalah sumber kebenaran. Hanya Dia satu-satunya. Oh, Allah yang benar. Di luar Tuhan tidak ada kebenaran. Siapapun, mau orang yang punya kedudukan paling hebat sekalipun di dunia ini, dia orang berdosa. Saya orang berdosa. Tidak ada di mata Tuhan kita orang yang sempurna. Tetapi lihat bagaimana Daud berani berkata, sesuai dengan kebenaranku. Kebenaran di sini tidak dihasilkan dari sikap manusia. Tetapi kebenaran di sini karena Daud mau mengikuti jalan Tuhan. Hari ini kita renungkan bersama. Seberapa bersediakah kita mengikuti jalan Tuhan? Jalan Tuhan itu jalan yang sungguh-sungguh mengarah kepada kekudusan. Hidup yang mau diproses oleh Tuhan. Seringkali pikiran kita itu kepada tujuan, saudara. Ya, bukan pada proses. Ya, orang Kristen senangnya itu cepat-cepat hidupnya makmur, senang, sentosa gitu. Tetapi jarang orang Kristen mau diproses Tuhan. Itulah mengapa seringkali doa tidak dijawab. Jangan salahkan Tuhan, karena kita inginnya instan. Tuhan berkati saya, hidup saya makmur, hidup saya nikmat, di dunia ini dipelihara. Itu doa yang tidak salah, tetapi bukan esensinya. Esensinya adalah kita perlu berdoa seperti Daud ketika dia jatuh dalam dosa dan ditegur oleh Nabi Nathan. Dia bersedia merendahkan diri, dia mengakui kesalahannya, dan dia berpuasa, bergumul dengan Tuhan.
semalam-malaman tidak mau dihibur, tidak mau makan yang dihidangkan oleh para dayang-dayangnya atau para pegawainya, tidak mau, ditolak semua, saudara. Artinya, sungguh-sungguh pertobatan total yang sedang dilakukan oleh Daud pada saat itu. Saya mendukung setiap saudara pagi hari ini. Mari kita cek diri kita, kesehatan rohani kita masing-masing. Hidup ini ada kesempatan. Hari ini kalau kita buka mata, artinya adalah Tuhan berikan kita kesempatan di hari yang baru. Untuk apa? Supaya kita bisa mengikuti jalannya Tuhan. Kita hari ini minta Tuhan tolong. Sepanjang hari ini saya boleh hidup di dalam jalannya Tuhan. Tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Itu yang dilakukan Daud setiap hari. Makanya ketika Daud dalam pergumulan apa saja, dia hanya menyerahkan diri kepada Tuhan. Dan Tuhan bertindak dengan dahsyat. Itu bukan karena hebatnya Daud, bukan. Tetapi keputusan Daud, dia mau hari ini bertobat dan mulai mengikuti jalan Tuhan. Dia tahu dia bukan orang sempurna. Dia orang yang berdosa. Berdosanya itu sangat fatal. Bukan hanya ngambil istri orang, tetapi juga membunuh seorang yang membela kerajaan atau membela kepemimpinan Daud. Orang yang sangat setia, loyalitasnya tidak diragukan. Uria itu, saudara. Seorang perwira, dia diberi kesempatan untuk berlibur sama Daud. Kamu menikmati waktu bersama istrimu. Kamu menikmati bersenang-senang. Dia ngomong tidak. Semua teman-temanku berada di medan perang. Semua orang-orang sedang berjaga-jaga. Masakah aku bersantai-santai? Dia tetap berada di pelataran istana Daud. Dia berjaga-jaga bermalam-malam di sana. Untuk apa, saudara? Untuk menjalankan tugas dengan taat. Orang yang setia seperti ini loh, saudara, harus berakhir tragis karena dia ingin memiliki istrinya. Coba, ini kan suatu kejahatan yang mengerikan, saudara. Tapi ketika Daud menyadari kesalahan, dia merendahkan. Dan dia minta ampun. Dan memang Tuhan ampuni Daud dari kesalahannya. Bahkan Tuhan juga mendukung Daud, meneguhkan dia menjadi seorang yang nantinya menurunkan kelahiran Yesus Kristus. Tetap rencana Tuhan atas Daud. Tetapi hukum tetap berjalan, saudara. Pedang tidak beranjak dari keturunan Daud. Kalau kita perhatikan, banyak keturunannya harus mati karena pedang juga. Karena akibat dosa. Itu memang harus ditanggung resikonya. Tetapi kita jangan memperhatikan resiko yang dijatuhkan Tuhan. Tetapi lihatlah kebaikan anugerah yang Tuhan berikan. Ada kesempatan, ada pembelaan Tuhan ketika seseorang mau berjalan bersama Tuhan. Saya bersyukur sekali kalau pagi ini kawan-kawan semua untuk bersepakat, untuk bersehati bersama, membangun kehidupan rohani. Walaupun banyak kesalahan, keberdosaan kita masing-masing. Ayo kita datang di hadapan Tuhan pada saat teduh ini. Kita mengakui masing-masing kesalahan kita. Dan kita mulai berjanji di hadapan Tuhan untuk berjalan dalam jalannya Tuhan. Saya percaya itulah kebenaran yang akan membawa kita dalam pembelaan Tuhan. Kalau orang yang saat ini masih berbelit-belit, ya, berliku-liku, Tuhan juga akan berlaku. Karena apa? Karena kita orang percaya. Makanya kalau kita lihat orang-orang percaya hidupnya sengsara, susah, jangan-jangan dia tidak jalan dalam jalannya Tuhan. Masih pakai pola kebenaran manusia. Itulah seringkali kita lihat banyak orang Kristen kecewa dan mengundurkan diri. Tidak lagi setia kepada Tuhan. Jangan kaget, saudara. Apalagi ini akhir zaman. Pada satu masa penampian itu terjadi, saudara. Dan kita tidak berisi. Isinya adalah kebenaran diri sendiri. Orang berdosa kita ini sudah percaya Yesus tapi ditegur, diproses oleh firman Tuhan lewat saat teduh. Kita menolak, saudara. Pada masa penampian kita terlempar keluar dari tampian. Itu bukan cita-cita kita, bukan. Untuk itu pada pagi hari ini saya mengajak kiranya hati saudara mulai terbuka dan bersedia diproses Tuhan. Memang tidak enak, saudara, sakit, ditegur lewat firman Tuhan, ditegur oleh saudara seiman kita, ditegur oleh siapa saja, itu rasanya tidak enak ya, batin kita. Siapa kamu tegur saya, begitu, saudara. Karena kan kita ini kan masih dikuasai ego ya, ke perasaan ego kita. Nah, ini yang menghambat seringkali kita menyadari
kesalahan kita, karena kita tidak bisa lihat diri sendiri, saudara. Saya butuh teguran dari saudara supaya saya tahu apa sih kurangan saya, supaya saya perbaiki. Saya butuh cermin untuk bisa lihat wajah saya ini, ya apa sisirannya ini sudah ngenanda. Saya butuh cermin. Ya, saya butuh saudara untuk saya bisa tahu rohani saya bagaimana, sikap saya bagaimana. Dengan demikian, saudara, kita dapat diperbaiki, diproses. Tapi kalau orang yang menolak ego, saudara, yaitu nanti tidak ada isinya kebenaran manusia, akhirnya ya terlempar. Yang rugi siapa? Ya kita sendiri. Ayo saudara, di akhir zaman nanti ini akan banyak orang Kristen kecewa, pada akhirnya mengundurkan diri dari orang percaya. 5.000 orang yang makan 5 roti dan 2 ikan. Totalnya kurang lebih dengan perempuan dan anak-anak loh ya, kurang lebih ya, itu sekitar 12.000 orang. Tapi di mana 12.000 orang ketika Yesus disalib? Ayo. Nggak ada loh saudara. Malah mereka yang mengatakan salibkan dia, saudara. Ya kan? Aneh kan, mereka menikmati loh berkat Tuhan. Mereka menikmati loh mujizat Tuhan. Tetapi mana ketika Yesus disalib? Kabur saudara. Jangankan mereka murid Tuhan aja ya pada kabur loh saudara. Tapi puji Tuhan. Tuhan itu Allah yang setia. Dia tetap mencintai umatnya. Dia memberi kesempatan kepada murid-muridnya. Dia datangi kembali. Dan puji Tuhan. Mereka mulai menyadari kesalahan dan dia minta ampun. Dan sejak itu dia memberi diri hidup dalam jalan Tuhan. Hidup dalam jalan kebenaran. Disitulah mereka dipakai Tuhan dengan dahsyat dan powerful. Sehingga pemberitaan Injil sampai kepada kita hari ini di Indonesia. Itu semua karena apa? Pemberita-pemberita Injil awal yang dilakukan oleh para rasul. Utamanya Rasul Paulus yang berani menyeberang lintas daerah, saudara ya, sampai ke Asia, Asia kecil, saudara, lalu sampai ke tempat kita hari ini. Itu semua oleh karena para hamba-hamba Tuhan misionaris pada masa awal gereja, bapak-bapak gereja itu telah melakukannya. Dan saya rindu saudara akan menjadi misionaris-misionaris di tempat kita masing-masing untuk mengobarkan api Injil Kristus di mana kita berada. Amin. Semangat. Yes. KKR pagi-pagi. Ya, ini saja yang saya dapat sampaikan dari saat teduh ini. Kiranya menolong kita untuk tetap hidup dalam kebenaran Tuhan, bukan kebenaran sendiri. Amin. Ketika kita ada di dalam kebenaran Tuhan, jangan khawatir. Tuhan yang bela kita. Dia menyertai. Amin. Dia yang memperdulikan kita. Dia tidak berbelit-belit buat hidup saudara. Luar biasa saudara. Amin. Haleluya. Silakan Miss Dewi. Ya, terima kasih untuk firman-Nya. Kita akan lanjutkan dengan doa syafaat. Nanti akan dipimpin oleh Mas Yuli ya. Ya, silakan Mas Yuli. Terima kasih. Mari kita berdoa. Haleluya. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus Bapak ini yang boleh membacakan firman-Mu dari kami untuk selalu taat kepada-Mu ya Tuhan, terlebih ampuni kesalahan kami ya Tuhan. Seringkali kami melanggar akan perintah-perintah-Mu. Ampuni ya Tuhan setiap kami. Terima kasih Bapak, saat ini kami bersatu hati berdoa buat bangsa negara kami terlebih ya Tuhan. Buat pemimpin bangsa kami semua itu Engkau berkati, berikan roh hikmat dari Engkau, para pemimpin bangsa kami ya Tuhan, dari yang tertinggi Engkau berkati ya Tuhan, berikan roh hikmat daripada-Mu saja. Terima kasih juga siap perjalanan vaksin yang sudah berjalan ya Tuhan, Engkau berkati dimanapun yang sudah berada ya Tuhan, Engkau berkati adalah kami semua boleh terlepas dari COVID-19 ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Juga yang di daerah-daerah Engkau berkati ya Tuhan, terlebih kami berdoa di desa Tuhan yang mereka boleh mau divaksin. Terima kasih. Juga saat ini berdoa ya Tuhan buat gereja kami SDC, Engkau berkati ya Tuhan. Setiap program yang ada Engkau berkati. Adalah setiap kami boleh memberikan tentang terbaik buat Engkau ya Tuhan. Juga berkati Ibu Gembala senior kami, Ibu Esther.
memberikan kesehatan, juga apa yang dia kerjakan boleh memberkati banyak orang, juga membawa banyak jiwa dimenangkannya Tuhan, dimanapun anak hamba berada. Terima kasih, sudah berdoa ya Tuhan buat setiap para penginjil dimanapun hamba berada, memberkati ya Tuhan, setiap kebutuhan yang diperlukan, Kau memberkati, kebutuhan rohani, jasmani ya Tuhan, Kau memberkati. Biarlah melalui hamba-Mu banyak jiwa-jiwa dimenangkan di seluruh muka bumi ini ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus. Juga memberkati setiap kami yang sudah ada saat ini, yang ikut doa pagi ya Tuhan. Biarlah dalam kehidupan kami masing-masing, Engkau perbarui kami ya Tuhan, hari demi hari. Mereka yang boleh menjadi terang, dimanapun kami berada. Menjadi saluran berkat buat setiap orang ya Tuhan di sekeliling kami. Terima kasih. Misalkan doa kami dalam tangan Kasih Yang Kudus, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin.